Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Ummul Quran surah Fatihah sekali lagi untuk guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghab. Baru saja beliau dipanggil ke hadirat Allah untuk pulang, untuk kembali kepadanya setelah beberapa lama kita bisa mengikuti, bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya, kita bisa ngambil dari ilmunya. Biasanya beliau tiap maulid datang ke sini untuk mendoakan kita semua, mendoakan kita semuanya yang hadir di sini. Tetapi maulid nanti yang akan datang belum, sudah tidak bisa hadir lagi. Tapi mudah-mudahan doa kita sampai kepada beliau. Mudah-mudahan termasuk beliau itu mujahid fisabilillah, ulama al-alama yang senantiasa mengamalkan ilmunya, dan kita mudah-mudahan yang mendapatkan ilmunya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan beliau itu guru saya sejak saya masih bujangan, sejak dulu sudah ikut. Dan sampai saat ini beliau telah dipanggil Allah. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan Allah berikan dalam kuburnya dengan kelapangan, keluasan, dan kemudahan. Ala hadhihi wa kullinatin shalih wa lahratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bab tentang sholawat masih ada 2 hadis nih tentang fadilah sholawat. Coba dilihat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sarahnya aja tuh, karena ini 2 hadis sangat singkat sekali. Man sholla alayya fi yaumin mi'ata marratin. Man sholla, barang siapa bersalawat
sabda Nabi ya. Alayya atasku fi yaumin, di dalam satu hari. Di dalam satu hari kita kesempatan kita baca sholawat mi'ata marrotin, 100 kali. Ya, 100 kali aja nih kita baca. Singkat sekali, ya. Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Qadallahu, maka Allah akan memenuhi lahu baginya mi'ata hajatin, 100 kebutuhan. Ya. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya memberi manfaat, ya, rahmat lil alamin, bagi seluruh kita semuanya. Dengan sebab kita baca salawat kepada beliau 100 kali, maka Allah akan memenuhi kepada kita 100 kebutuhan kita. Ya, luar biasa. Kita kadang-kadang punya kebutuhan satu aja bagi pikiran kita ya. Sab'ina, yang 70 kebutuhan, minha, dari 100 kebutuhan itu, li akhiratihi, untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Sebab kebutuhan kita lebih banyak buat akhirat daripada dunia. Dunia yang sementara ini memang banyak kebutuhan, tetapi cukup dengan 30 kebutuhan, wasalasina minha, dan 30 kebutuhan daripada 100 li dunyahu, untuk dunianya. Udah beres deh. Selain daripada fardu-fardu yang lain, sholat, puasa, zakat, kewajiban-kewajiban yang lain, baik hubungan kita sesama manusia, apalagi hubungan kita kepada Allah, maka kita lazimkan baca salawat paling tidak 100 kali tiap hari. Ya, 100 kali kita baca. Maka kebutuhan kita untuk di dunia 30 kebutuhan, buat akhirat 70 kebutuhan kita. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir, telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Najjar dari Jabir. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, masyaallah. Man shalla, barang siapa bersolawat, alayya, atasku, salatan wahidatan, 1 kali solawat. 1 kali ini mah. Apakah itu salawat yang singkat, apakah itu salawat nariyah, apakah itu salawat apa? Ya, yang kita baca 1 kali kita baca salawat sallallahu alaihi, maka bersalawat Allah atasnya. Allah bersalawat kepada orang yang salawat itu. Wa malaikatuhu, juga malaikat-malaikatnya bersalawat kepadanya. Isrina marrah, 20 kali. Jadi manakala kita bersalawat atas Nabi 1 kali bersalawat, maka Allah bersalawat kepada kita, juga malaikat-malaikatnya bersalawat kepada kita, isrina marrah, 20 kali. Ya. Jadi Allah melimpahkan rahmat dengan bersalawatnya kepada kita. Ya. Jadi bersalawatnya Allah kepada kita
dengan melimpahkan rahmatnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat bersalawat kepada kita dengan istighfar, dengan mohon ampun. Ampunilah ya Allah orang ini, ampunilah ya Allah hambamu ini, ampunilah ya Allah 20 kali. Itu baru 1 kali kita bersalawat. Bagaimana kalau kita banyak-banyak salawat setiap hari kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih dan sayang kepada kita semua. Begitu mudahnya kita untuk meraih keberuntungan bila mana kita tahu dengan bersalawat aja. Maka kita biasakan, yang kuda lazim bagi kita di sini di masjid kita adalah bersalawat salawat nariyah 11 kali setiap habis sholat maghrib, sesuai ijazah dari saya punya tuan guru Aang Nuh dari Gentur. Ya, maka saya juga memberikan ijazah itu kepada semua jemaah. Silakan baca salawat nariyah 11 kali setiap habis maghrib. Baca sendiri aja. Kalau nggak ada berjamaah, baca sendiri bismillah, dan yang lain-lain ya udah ngerieng aja baca salawat tuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raqaib wa husnul khawatim Astaghfirul ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kalau beliau ijazahnya kepada saya wayastaskil gomamu biwajil karim. Kalau kita dapat dari yang lain wayustaskol gomamu. Karena saya dapat ijazahnya wayastasil, ikutin aja wayastaskil sesuai dengan guru kita yang memberikan bacaan semacam itu untuk tambah berkahnya kita semua. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, masing-masing punya alasan. Ya, kalau wayastaskil qamamu, semoga Allah melimpahkan, mencurahkan awan itu akan hujan kepada kita semuanya. Jadi awan itu mencurahkan hujan kepada kita semuanya. Ya, berkat salawat itu kita ingat itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa bawa air ke sana buat menyiram kita semuanya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Beliau ijazah kepada saya 11 kali. Baca setiap, ingat benar saya. Ijazahnya memberikan kepada saya bukan di tempat mana, di pinggir jalan. Ya, sambil ngobrol sama beliau. Beliau itu hidupnya sederhana sekali. Lagi ngapain beliau? Lagi nyambutin rumput di latar rumahnya. Nongkrong aja kita di situ dua sama Angno. Sementara orang banyak yang pada di situ pada nggak ketemu. Emang beliau adanya di situ di mana-mana. Kalau kita nggak tahu ya nggak kenal, nggak tahu, nggak ketemu. Ada udah 3 hari nggak ketemu saat itu. Ya, tapi saya alhamdulillah. Setiap datang ke sana ada aja. Nah, ini berkah salawatnya, ya, insya Allah Allah akan semakin angkat derajat kita, ya, terus angkat ya sedikit-sedikit aja, ya, dan semoga kita semuanya husnul khotimah. Dengan husnul khawatim itu yang kita harapkan. Yang kita bidik kehidupan ini adalah husnul khotimah. Kemanapun juga kita berbuat, tetap harapan kita husnul khotimah. Ya, husnul khawatim. Artinya husnul khotimah, bagus. Khotimah itu akhir amalannya, akhir hidupnya, akhir umurnya. Dengan khotimah yang bagus. Ya, kita harapkan
Kita kan berbuat, tiap hari berbuat, mengucap, berbuat, berkata, melangkah, memegang dan sebagainya. Semoga yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang terakhir adalah yang terbaik untuk kita. Namanya husnul khotimah. Hati kita sedang bersih, akidah kita sedang bersih, ya, amalan kita sedang bersih. Di situ yang kita harapkan. Ini saudara-saudara, dengan melazimkan sholawat, tanda cintanya kita kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengenkah kita untuk jadi orang yang mulia kelak nanti, yang lebih terhormat, dipanggil paling depan sama Rasulullah, sini bagi umat, ke depan. Subhanallah, bangganya luar biasa kita nanti kelak daripada yaumul kiamah. Ketika dipanggil di antara hamba-hamba Allah yang menjadi umat Rasulullah adalah dipanggil ke depan. Aksaruhum sholatan, mereka itu yang lebih banyak baca sholawatnya. Ini satu kali saja kita baca sholawat, Allah memberikan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada kita 20 kali, bukan 10 kali lagi, 20 kali kalau kita lihat hadis ini. Juga malaikat istighfar buat kita 20 kali. Itu baru satu kali kita baca salawat. Ya. Di sini kita lihat Rasulullah ditanya, "Kaifa salatu alaika ya Rasulullah?" Bagaimana baca salawat atasmu wahai baginda Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah itu, wa ala ali wa sahbihi, dan terusin wa ala ali wa sahbihi itu ya. Jadi pakai an-nabiyil ummi. Di sini kita lihat itu. Rasulullah memiliki contoh yang singkat, itu aja, apalagi salawat yang lain-lain, itu aja. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, itu hadirin sekalian, dengan segitu aja. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu satu kali aja kita baca. Niatin itu aja udah berapa kali kita ucapkan. Allah kasih sayangnya kepada kita, rahmat Allah limpahkan kepada kita. Apa sih rahmat? Kasih sayang Allah. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, udah cintanya kepada Allah luar biasa, dekatnya, bersyukurnya kepada Allah, ya, sehingga siapapun yang menghina dia, mencaci dia, yang memusuhi dia, karena dia di jalan Allah, tenang aja, ya, difitnah, di segala macam, ya, disakiti oleh seseorang hamba, karena dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka tenang aja jiwanya. Bahkan dia membalas kebaikan kepada orang yang jahat sekalipun, apalagi kepada orang yang baik. Jadi enggak pernah membalas dengan segala kejahatan kepada orang lain, ya. Maka hidup kita jadi tenang. Kita, ya, selagi Allah yang tujuan kita, ridho Allah dan sebagainya, maka itulah beruntungnya bagi orang beriman punya harapan ridho Allah, sebab beriman pada Allah. Bekerja kita ini dan itu semuanya susah payah karena Allah, tenang pada jiwa kita, ya. Jadi bukan karena, nah, tetapi kalau ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi aja dari Allah. Luar biasa kasih sayangnya Allah pada kita, di mana kita nggak tahu tuh. Ya. Lanjutkan tadi hadisnya.
Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersalawat atasku satu kali bersalawat, sallallahu alaihi, maka bersalawat Allah Ta'ala alaihi atasnya, wa malaikatuhu, juga malaikatnya bersalawat atasnya, isrina marratan, 20 kali. Kalau Allah bersalawatnya kenapa? Kepada kita, melimpahkan rahmatnya. Orang kalau udah dapat rahmat dari Allah, kasihan aja mau orang juga rasanya hormat, sayang, macam, nggak pernah dendam hati, nggak pernah. Ya, kasihan aja sama orang, apalagi orang yang benci, udah tambah kasihan aja nih, masya Allah, kenapa ini? Semoga Allah berikan rahmat padanya. Ya, ini kalau orang sudah mendapat rahmat Allah, nggak emosian, nggak, tenang aja, ya. Ini, ya, tetapi untuk di jalan Allah. Dan kemudian walam yamut hatta yubasyara bil jannati. Subhanallah, nggak bakalan mati, nggak bakalan mati itu orang yang baca salawat walaupun satu hari cuma satu kali, apalagi beberapa kali dia baca, tidak bakalan mati sehingga dia itu hatta yubasyara bil jannah, sehingga dia diberikan kabar gembira dengan calon surga. Amin ya robbal. Dengan ikhlas kita baca salawat, Pak. Jangan kita kecil-kecilin, yang kita anggap remeh baca salawat ini. Ya, salawat di mana kita baca? Setiap kita sholat kita baca. Ya, kita baca tahiyat kan ada baca salawatnya. Masya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Salawat di dalam sholat. Berapa kali tuh kita kalau kita sholat? Ya sebanyak kita sholat, sebanyak kita tasyahud, baca salawat, baca salawat. Sebab tasahud diakhiri dengan salawat. Kalau doa tasahud adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal magrumi wal ma'sam. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa man ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Itu doanya doa tasahud. Ya, jadi kalau tasahud dilengkapi dengan doanya, itu tasahud akhir dibaca tuh. Ini kebanyakan baca cuma sampai Hamidum Majid, belum lengkap. Ya, belum lengkap tasahud kita, belum ada doanya, baru sampai salawat. Baru sampai salawat aja, doanya belum ada yang sunnah. Sebab memang wajibnya sampai Hamidum Majid, itu wajibnya. Wajibnya. Jangan cuma wajibnya aja, sunnahnya kita baca, yaitu doanya di dalam tasahud, baca itu. Jangan dianggap remeh. Itu kita pengen bebas daripada kejahatan Dajjal nanti. Wa min syarri fitnati masihid dajjal. Insyaallah kita enggak akan tergoda, tidak terganggu dengan godaan-godaan masih dajjal. Itu dengan doa itu. Ya. Jadi lengkapilah. Siapa yang udah hafal baca tuh. Di akhir salat tahajud. Salat-salat kita dengan tasawuf akhirnya kita baca. Apalagi jadi imam dan sebagainya itu baca. Anak-anak santri udah pada hafal dibaca itu. Jadi imam baca itu sambil nunggu barangkali ada yang masbuk agak telat gitu, dia karena kita baca itu jadi bisa berjemaah sebelum salam kita, dia masih bisa takbir ikut tasahud akhir sambil nunggu yang masbuk yang pada ketinggalan. Ya, kita panjangin loh. Nah ini adalah harus kita baca, apalagi di akhir zaman ini sekarang saudara, sangat penting kita baca itu. Nah ini jadi
barang siapa bersalawat atasku 1 kali salawat, Allah akan bersalawat atasnya, dan malaikat bersalawat atasnya juga 20 kali. Kalau kita lihat daripada hadis ini, walam yamut hatta yubasysyara bil jannah, dan orang ini tidak bakalan meninggal dunia, tidak bakalan mati sehingga dia diberi kabar oleh malaikat, nanti ngasih kabar, assalamualaikum, beri salam, nanti ngasih kabarnya, salamun tibtum, ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, fadkhuluha khalidin, maka silakan masuk ke dalam surga itu selama-lamanya. Subhanallah, baru subhanallah. Ini Pak, perlu kita ngaji belajar begini, padahal cuma salawat aja tuh nanti kita dapat. Kalau kita yakin nanti dengan salawat kita dapat. Tapi kalau kemarin-kemarin kita belum tahu hadisnya, ya wallahu alam. Ya, kita nggak tahu soalnya. Tanpa ilmu tuh namanya. Kalau sekarang kita bersalawat dengan ilmu. Pentingnya menuntut ilmu gitu. Apa keuntungannya nanti baca salat? Masya Allah, kalau kita dengar hadis ini nih, tuh tahu ilmunya sekarang udah. Ya, padahal baca salawatnya cuman gitu-gitu aja, banyak. Ya, gubahan-gubahan salawat yang dilakukan oleh para ulama juga ada. Tetapi itu dengan seizin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau tadi udah ada wasalim, di ujungnya jangan wasalim lagi, ya. Nah, Allah sholli wasalim, di ujungnya jangan ada wasalim lagi, sebab udah ada wasalim yang pertama. Kalau pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, gitu ya. Tapi kalau yang dari pertama udah pakai wasalim, di akhir dia pakai wasalim lagi. Kalau di awal sallallahu, nah wassalam. Kalau sholli, nah salim. Nah, itu fil madi dan fil mudhari, tergantung itunya ya, sunannya. Kita lihat di dalam sarahnya, wa an Abdullah bin Amr bin As qala man shalla alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan. Dan dari Abdullah bin Amr bin As qala, telah berkata beliau, man shalla ala nabi, nih apa namanya tuh kalau sahabat, asar ya, asar. Barang siapa bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan 1 kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu, bersalawat Allah taala alaihi atasnya, wa malaikatuhu, begitu juga malaikat-malaikatnya, bukan lagi 2 kali, tetapi sab'ina salatan, 70 kali. Ya, 70 kali. Falyakul min dzalika. Maka apa namanya, min dzalika wal yaksur, maka silakan mau dikit mau banyak ya, dari ucapan kita, mau banyak mau dikit biasanya, maunya banyak kan, silakan, mau baca sedikit mau baca banyak silakan ya. Rawahul Imam Ahmad bisnadin hasanin mauqufun, ada sini mauquf. Waruya, dan riwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Ja'ani Jibrilu alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata Jibril li, kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli alaika ahadun,
tidak ada yang berselawat atasmu satu orang pun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Malaikat berselawat atas mereka 70.000 daripada malaikat. Subhanallah, 70.000 malaikat, bukannya 70 kali, 70.000 malaikat berselawat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat itu rajin-rajin baca selawat. Saudara-saudara, jadi deketin hubungan kita dengan Rasul. Beliaulah yang punya syafaat, beliaulah yang punya syariat, sehingga kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa kasih sayang di antara kita lantaran ajaran beliau. Ya, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi uswatun hasanah bagi kita. Kita dekatin hubungan kita dengan dia dengan banyak-banyak salawat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Mana lagi waruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat atasku, salat alaihil malaikatu, maka bersolawatlah atasnya para malaikat. Jadi kalau kita bersalawat pada Rasul, maka ya malaikat membalas kepada kita dengan bersalawatnya juga. Malaikat bersalawat kepada kita. Wa man sallat alaihil malaika, dan barang siapa yang membaca salawat atasnya malaikat, yang dibacain salawat oleh malaikat sallallahu alaihi, maka niscaya Allah bersalawat juga kepada orang itu. Gara-gara tuh orang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah memberikan salawat kepada mereka, wa man sallallahu alaihi, dan barang siapa yang sudah bersalawat Allah Ta'ala kepada orang itu, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ard illa shalla alaihi. Subhanallah. Kalau Allah sudah bersalawat kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad yang tadi baca salawat, tidak ada satu pun di langit maupun di bumi melainkan bersalawat kepadanya. Malaikat bersalawat. Apapun, syai'un, sesuatu. Jadi kalau sesuatu bukan malaikat aja, apa aja. Ya, apa yang ada di langit? Malaikat-malaikat. Hamba-hamba yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang ada di langit. Kemudian apa lagi? Yang di bumi? Bumi apa aja termasuk kita, makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu semuanya bersalawat kepada kita. Gara-gara kita pandai-pandai bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sufiyati, telah berkata sebagian ahli tasawuf, kana li jarun, seorang ulama ahli tasawuf menceritakan, saya mempunyai tetangga katanya, musrifun ala nafsihi la ya'rifu yaumahu min amsihi min ta'amukihi fis syukri, senantiasa menghambur-hamburkan dirinya. Menghambur-hamburkan dirinya artinya bagaimana? Dia rusak dirinya, dihambur-hamburkan waktunya sehingga dia tidak tahu untuk hari ini yang dia lakukan hari ini daripada untuk esok. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Minta amukihi fi syukri, kerjaannya mabok terus, mabok dulu tuh orang tuh, ya tukang mabok nih. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang tukang mabok nih, ya. Kalau zaman dulu nggak tahu dah tuh, kalau sekarang nggak ada. Ya. Nah,
Nah, saking kerjanya begitu, mabuk terus, pokoknya main mulu kerjaannya deh. Habis sambur-sambur, pokoknya badung deh sepanjang hidupnya. Wa kuntu aizuhu falam yakbal. Ya, maka saya senantiasa menasihati dia tapi nggak mau nerima. Tuh tetangga tuh kerjanya mabuk mulu. Wa amartuhu bitaubah, dan aku perintahkan dia supaya taubat. Falam yaf'al, enggak mau juga bertobat. Ya, falamma mata, maka ketika orang tuh tiba-tiba mati. Menurut Ari Sufi ini orang belum tobat itu, tapi mati. Ya, ra'aituhu fil manam, aku memimpikan dia waktu tidur. Ya, wa huwa fi arfa'i maqamin. Dia mempunyai tempat yang tertinggi, di tempat yang mulia. Tukang mabuk mati, menurut orang tuh belum pernah tobat orang, tapi dia mati. Ya. Ternyata tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alaihi hullatun hadra'u min hulalil jannah, dan dia mendapatkan perhiasan-perhiasan hijau daripada perhiasan-perhiasan surga. Libasul i'zaz, dengan pakaian-pakaian kemuliaan, wal ikram, kehormatan. Masya Allah, ini orang hidupnya luar biasa ketika dia mati. Ya kalau kata kita, lu kan tukang mabok. Iya, ya dulunya gitu kira-kira. Nah ini begitu hebat ini tempatnya, begitu dia meninggal dunia. Menurutnya kan, waduh ini warin neraka bener dah. Diundang nyolatin juga segen dah. Ya bocah tukang mabok. Iya, buat apa kita nyolatin, rasanya gitu. Padahal paling penting tuh, kalau punya tetangga ahli maksiat, kita diundang nyolatin, paling penting tuh kita datengin, kita doain deh. Iya, sebab apa? Dia perlu banget doa dari kita, memerlukan banget kita. Ya, maka jangan kita sepelekan orang. Ya. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, bima nilta hadhil martabatal azimata, dengan apa yang kau bisa memperoleh dengan martabat yang begini agung? Subhanallah, kamu bisa begini hebat. Setahu saya tukang mabok, nggak pernah ibadat. Ya. Qala, maka menjawab dia, hadartu yauman majlis zikri. Di suatu hari saya hadir di majlis zikir. Pernah dia duduk di majlis zikir kayak gini nih kira-kira gitu. Dia mana duduk, padahal tukang mabok, rupanya pengen juga nih dengan ada pengajian, ya kan? Pengen datang dah di majlis zikir sekali-kali. Bahwa kalau dinasihatin langsung nggak mau. Ya, kalau dia semata-mata pengen dapat gitu lain. Kalau kita datang rumahnya nasihatin nggak mau, ya nggak mau tobat segala macam. Tapi tiba-tiba dia datang di satu majlis dengan dorongan hatinya. Fasamitul alima, maka dia mendengar nasihat dari seorang alim, seorang guru. Yaqulu, berkata tuan guru itu, man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, keraskan suaranya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu gitu aja tuh, keras suaranya. Kan sini suka dengar tuh anak-anak, shallu ala Muhammad. Nah gitu loh kira-kira, shallu ala Muhammad. Dan bersalawat itu bersalawat tuh 3 kali ya, shallu ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan termasuk kita bersalawat yang keras. Ya. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Dia dengar tuh, didengarin tuh sama si orang yang badung tadi tuh waktu masih hidupnya, wajib masuk surga.
summa rafa'al alim sautahu, kemudian guru itu bersalawat dengan suara keras, bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'tu sauti, dan aku angkat lagi suaraku dengan bersalawat, wa rafa'al qaumu, kaum juga pada ikut sholli wa sallim alaihi, gitu kan ya, wa rafa'al qaumu, dan bersalawat dan mengangkat oleh kaum aswatahum, suara-suaranya, faghafara lana jami'an fi jalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi kami semuanya ini yang hadir fi jalikal yaum, pada hari itu juga Allah ampuni semuanya dosa-dosanya. Maka nasibati, maka adalah nasibku ini minal magfirah wa rahmah, karena saking ada ampunan dan rahmat dari Allah, dibanding amalan saya belum ada apa-apanya, saya belum sempat tobat, tapi saya yakin dengan itu sholawat yang dibaca dengan keras, saat itu juga Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Anjada alayya bihadihil nikmah, maka semakin baik, semakin semangat atasku dengan nikmat yang ini ku dapat. Subhanallah, nikmat apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan suka bertanya kita kepada orang ahli maksiat, umpamanya meninggalnya hari Jumat itu, padahal nggak pernah ibadat menurut kita, tiba-tiba matinya hari Jumat, dibawa ke masjid lagi disolatin, ya kan, yang hari Jumat. Wah, ini si orang aja. Ya udah, kita serahkan pada Allah. Surga bukan punya kita, ya, surga punya Allah, neraka juga punya Allah. Kita juga belum tentu dia kasih neraka atau surga. Maka kita doakan aja kepada orang-orang semuanya, semoga dapat taufik dan hidayah. Tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, semoga sebelum dipanggil ke hadirat Allah semuanya sudah kembali ke jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan orang tua kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan walaupun sedikit daripada amal solehnya, tetapi menyebabkan dia bebas daripada azab kuburnya, menyebabkan dia bebas daripada azab nerakanya, menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha jami'as sayiat, tarfa'una biha ya Allah indaka ala darajat, wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat wa farijal muhimmat, innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa tabi bainana wa bainahumul khairat, rabbikfir wa rahmatal khairur rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ilma wal afafa wal ghina. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa na'rifu bihi nawahiyak, warzuqna fahman nabiyyin wa sur'atal fahmi, wa akhrujna min zulumatil wahmi, waftah lana babal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzakina wa amarina wa zuriyatina wa talamijina wa tilmizatina wa jami' umurina, wa akhtim lana bil khair, wa akhtim lana bil khair, wa akhtim lana bil khair. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada, wa sunna gadan yaumal qiyamati bi jumratil awliya ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Demikian sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.